Jadi emaknya itu lagi mimpi. Terus? Tapi di dalam mimpinya itu dia didatengin sama si sosok cewek itu. Terus dicekek. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor jendela. Dan sosoknya ini Neng itu berubah-ubah. Nah ternyata setelah itu tiba-tiba teror itu berdatang. Hai Brosis, welcome back to Waodi Sisters Cerita Horor. Dia kayaknya dari makin kesini kayak dia udah berani. Enggak. Iya. Jangan terlalu berasumsi. Berarti kayaknya kali ini lu yang cerita 100 episode nih ceritanya di mana gitu. Iya. Gila ya. Mulai. Ya, jadi gini Brosis. Kita punya cerita nih. Kita punya cerita dari siapa? Widy Surya. Nah, Widy Surya ini dia punya cerita di Jawa Timur. Daerah Jawa Timur. Ya, daerah Jawa Timur, tepatnya di Madiun. Di sebelah mananya itu jangan kasih tahu ya. Ya iyalah. Bukan ini juga kagak ngasih tahu. Tapi yang pasti Soalnya itu kejadian tuh tahun 2000 berapa? 2004 sampai 2013. Iya. salah ya? Kalau 2007 itu Oh ya. bapaknya. Nah, jadi kok pedes sih ini? Kan emang spicy gitu. Balado enak sih. Jadi gini ceritanya Brosis. Pada suatu hari, so berani di gue. Jadi si Mas siapa namanya? Widy. Mas Widy ini dia itu di tahun 2004 sampai tahun 2013 itu tinggal di satu rumah tusuk sate, dan itu ternyata dulunya bekas lokalisasi. Lokalisasi itu berarti PSK ya? Kalau ada pekerja seks komersial kan? Itu sate. Iya. Sate PSK. Puncak. Astagfirullahaladzim. Tadi kita baru mulai loh ya Allah. Nah, namanya juga orang tua ya, jadi kudu sembari ngebaca. Nah, jadi dulu itu dia tinggal di rumah itu dibangun sama orang tuanya sendiri. Ya. Alhamdulillah rezekinya ada, rezeki ya kan. Tapi lokasinya itu kan dulu kan bekas lokalisasi ya. Ternyata itu angker. Serem gak sih? Ih, bergidik gitu. Takut. Nah, Kayak di kartun-kartun ya. nah mereka itu tinggalnya itu cuma bertiga, bapak, ibu, sama si Mas Widy ini. Nah di tahun 2007 bapaknya Mas Widy ini itu meninggal dunia. Nah ternyata setelah itu tiba-tiba teror itu berdatangan, kejadian-kejadian horor itu berdatangan. Pokoknya tepat banget setelah bapaknya meninggal. Di tahun 2007 itu. Iya, karena lo tau kenapa? Malah Bapaknya dulu itu ternyata ada ilmu, jadi makanya gak ada yang berani ngegangguin sebelumnya. Gitu. maksudnya dia bisa nyembuhin orang gitu. Iya, Dokter. bukan dokter. Ini tuh lebih ke supranatural gitu. Oh, paranormal activity. Gitu. Makanya mungkin karena dia ngelmu itu Mungkin ada ilmunya. jadi hantu-hantu pun malas mungkin gitu untuk datang atau ngegangguin. Bukannya malas kalian, mungkin lebih dibentengin. Mungkin jadi yang kayak main tabenteng gitu. iya benar. Nah yang diganggu itu Mas Bibi sama ibunya. nggak cuma mereka, Ya, yang diganggu itu sampai sekomplek-komplek. sekomplek-komplek yang di situ. Iya, tetangga-tetangganya juga kena. Berarti rumah yang dibangun itu
Nggak cuma rumahnya Mas Bibi, tapi maksudnya rumah yang banyak rumah. Ya mereka yang bangun di masing-masing, Karena komplek itu sama. Jadi rumah itu, area itu akhirnya dibangun kan banyak tuh akhirnya karena bekas lokalisasi masih ada rumah-rumah yang lama juga, pas segala macam. Tapi itu rumahnya Tapi Mas Bibi itu termasuk rumah yang angker. rumah baru karena kan baru dibangun tahun 2004 itu. Baru dibangun. Emang dia baru dibangun gitu. Dia emang malamnya tidurnya telat gitu ya. Apa ya Mas Bibi? Enggak, tapi sosok yang mengganggu ini dia itu selalu ada di dekat WC. Kok di dekat toilet? Dia mules. Enggak dong. Jadi Karena mungkin Menunggu di toilet. karena mungkin atau mungkin tempatnya dia nggak mungkin tempatnya dia itu sosok dulu itu ada di situ, tapi pada saat dibangun rumahnya jadi toilet itu. Hmm. Tapi kan biasanya kalau misalnya kita kan selalu dibilangin tuh kalau masuk toilet lo baca doa, Ya. karena ada perbedaan kelembaban udara apalah segala macam di mana toilet itu jadi bikin para setan-setan itu Ya. demen berada di situ gitu kan. sama lampu kamar mandi jangan dimatiin ya. Iya katanya begitu ya. Hmm. Tapi terornya itu banyak banget cor. Kalau terbiasa. Salah satunya apa aja? Mau diceritain? Ya iya dah. Buncis lu mau bantuin ceritain Iya. ya? Oke, coba kasih tahu. Yang pertama, terornya adalah Ketika habis makan, itu makanan ada di meja, tiba-tiba hilang masuk ke dalam lemari makanan sendiri katanya begitu. Makanannya pindah gitu ke lemari udah makan. sendiri. Pindah sendiri. Pindah sendiri. Ya bagus dong, jadinya rapi dong. Iya sih. Iya. Iya ya. Jadi kita nggak repot-repot sebenarnya. Iya sih. Ya, tapi kan Tapi- agak serem juga ya. Berpindah Agak sendiri. worry buat Mas Widi sama orang tuanya gitu. Karena mereka habis makan dan belum sempat membereskan, belum dimasukin lagi nih makanannya ke lemari makanan. Tapi pas mau dimasukin itu, mau Udah ada di lemari makan. Itu di meja makanan bersih dan dicek di lemari makan. Semua makanannya di situ. Makan udah di situ. Ditanya, Rajin ya, Bo. ini siapa yang beresin? Rajin berarti ya, Bo. Rajin. Ada plus minusnya berarti ya. Ayo, yang itu. Tapi kalau yang ini kayaknya enggak deh, enggak ada plusnya deh cor. Jadi mana itu lagi mimpi, didatengin lah sama si sosok itu, sosok cewek itu. Terus di dalam mimpi itu, Oh, punya AC ya? Gue cuma gitu, gitu doang. Notanya mendelik. jadi maknya itu Mimpi. lagi mimpi. Terus? Tapi di dalam mimpinya itu dia didatengin sama si sosok cewek itu, terus dicekek. Astagfirullahaladzim. Terus Serem banget kan itu. Nah habis dicekek itu kebangun dong dia tiba-tiba dari tidur itu, pas kebangun gitu tiba-tiba ada yang gedor-gedor jendela. Stres gak lo? oh itu mungkin lagi itu kali security keliling sampai Ada, keliling. Cor. Nggak ada. Enggak, bukan. Itu emaknya yang langsung cerita. Serem banget. Kejadian 1:30 malam lagi. Ih, gue mah udah itu sih gue kabur sih udah. Kalau gue kejadian gitu ya. Terus rumah Kabur. Ya nggak mungkin dong malam-malam masa lu kabur. tinggal Iya, berdua doang langsung sama tidur. anaknya gitu ya. Iya, tidurnya jam berduaan kudunya ya. Ada lagi nggak? Lu tahu lagi apa? Ada. Nah ini ponakannya nih. Hmm. Ponakannya itu datang pengen nginep ke rumahnya. Nah tiba-tiba si ponakannya itu tuh ngeliat ada sosok wanita, Anak kecil. anak kecil. Kalau anak kecil biasanya itu suka bisa melihat kalian. Biasanya kan. Bener. Nah dia tuh kaget, mungkin dikira tuh mamanya Mas Wibi. Oh. Kan. Akhirnya karena dia kaget, dia langsung narik si Mas Wibi itu, lari. Ayo mas, aku ngeliat ada wanita gitu loh. Langsung lari diajak masuk kamar. Itu ibu aku kali gitu. Bukan gitu. Dan ternyata orang tuanya itu lagi keluar, si ibunya itu.
Itu serem Berarti yang dilihat sama itu anaknya beneran ya? ya, si sosok cewek itu. Sosok cewek itu ya. Nah, si ibunya ini tuh sering kayaknya sih emang digangguin. Karena nih dia lagi nonton. Kan maksudnya kenapa ya kok dia Ini karena dia sama ibu kali ya. Enggak juga, Oh enggak, enggak juga dong. Jadi si ibunya Mas Bibi ini dia lagi nonton nih. Tiba-tiba dengar ada suara dari kitchen, dari Dapur. Nah, dari dapur itu suaranya ketawa. Astagfirullahaladzim. Jadi dia tiba-tiba dengar ada suara orang ketawa. Nah, pas dia ngeliatin itu ada sosok si cewek itu dia nembus tuh lewat tembok. Waduh, nembus tembok. Casper dia. Enggak, bukan Casper. Susana. Benar. Coy. Aduh, gue udah merinding sih. Gue udah mulai merinding anjir. Terus si Mas Bibinya. Ada lagi kejadian sama Mas Bibinya. Jadi bro and sis, dia itu lagi tidur malam, tiba-tiba rep-repan dong. Dia tadi udah bilang ada Mas Bibinya, gue liatin Mas Bibinya situ. Gue bilang mana Mas Bibinya kan gitu. Ada Mas Bibinya katanya gitu. Tahu gue ya. Tapi Mas Bibi, Mas. Maaf. Jadi si Mas Lu kan nanya ke depan tadi. jadi Si Mas Bibi, Mas Bibinya lagi tidur dong. Rep-repan. Dia rep-repan kan. Terus Udah temannya Iwake. enggak. Ngerep. Itu rep. Astagfirullahaladzim. Nah terus pas dia lagi tidur itu rep-repan itu kan antara sadar enggak kan. Lah, Dia ngedengerin suara orang ketawa dong. Si cewek itu lagi. sama kayak ibunya. Sampai akhirnya dia kebangun dari rep-repannya itu. Terus dia langsung kabur, dia lari ke kamar ibunya. Nah harusnya begitu. Ibunya juga kalau misalnya tiba-tiba digangguin masuk ke kamar Mas Bibi, harusnya gitu. Lah, gimana cara? Orang dia baru melek mata, tiba-tiba langsung ada yang gede-gede di jendela. Tapi ternyata jadi sebelum dia kabur itu saat dia benar-benar yang kayak bisa melepaskan rep-repan itu, si sosok cewek itu tuh dia kepala gitu diri kan sering pakai contas gitu. Sama-sama ngedenger tuh sering nengok kan Iya. kita. Dia tuh soalnya nunduk gitu si sosok ceweknya itu. Sebelum si Mas Bibinya kabur itu dia nunduk liatin Mas Bibi gitu. Cuy, itu horor sih menurut gue. Anjir, gue sih ogah karena gue Dulu pernah itu waktu pas di lokasi lu yang ini waktu lu syuting pesantren Rockero kan dapat penginapan tuh, ya kan? Terus gue datang tuh sama Iin, gue datang sama siapa ya pokoknya datang kita lanjutin ini. Iya maksudnya karena ada perpannya itu lu masih di lokasi, lu bilang lu tinggal tunggu di kamar gua aja neng, lu bilang gitu. Nah hilang tuh gue bentar tuh, cuma capek gue tidur, tiba-tiba begitu. Itu apa yang mau diucap di mulut tuh kayak susah tuh gak sih? Karena kayak sadar nggak sadar gitu. Ini malah nih teror selanjutnya malah lebih serem lagi. Apa tuh? Lagi sholat lo bayangin. Oh, Lagi sholat malam, dia lagi sujud nih, habis sujud tiba-tiba di belakangnya ada sosok cewek itu duduk. Jadi ngeliatnya gimana? Dia main-mainin pintu kamar mandi, main-mainin pintu kamar dia, pintu kamar si Mas Bibi. Angin kali Bo. Enggak cok, nggak tahu juga sih ya. Kalau katanya Mas Bibi kan itu ya, katanya dia lagi main-mainin gitu. Gitu. Iya, Kayak gitu kan ya. kan serem ya. Lu tahu lagi Bon, ceritanya Bon. Ada apa lagi Bon? Ada tukang nasi goreng di sekitaran Oh, kompleknya. itu yang orang luarnya ya. Orang luar, ini kejadian di orang luarnya. Tetangganya. Karena yang tadi gue bilang kejadiannya itu nggak cuma si cewek ini tuh nggak cuma ngeganggu emaknya sama si Mas Bibi aja, tapi Jadi banyak tetangga juga pada tahu. Banyak kejadian juga yang terjadi di daerah kompleks itu. Nah, Kita merasakan dia berbagi lah, sharing is caring kan. enggak gitu. Ya Allah. Gitu. Kayak gitu. Terus Jadi si bapak-bapak
nasi goreng ini itu jualan malam-malam. Iya dong, nasi goreng kan biasanya malam-malam kan. Enggak ada yang pagi juga, ada yang siang. Udah, tapi kan biasanya nasi goreng yang tek jalan itu gerobak malam ini gitu. nasi goreng tek ya. Iya. Nah, terus dia lewat di perumahannya tuh. Tiba-tiba dia nempuk pakai kerikil. Biasa gitu kan, mungkin siapa gitu. Udah, dia masih biasa tuh di jalan itu, masih biasa gitu. Terus nggak lama ditempok lagi. Ini siapa sih gitu, kayak ada yang iseng. Pas dia ditengok nggak ada siapa-siapa gitu. Akhirnya di jalan lagi, tiba-tiba ditimpuk lagi. Pas dia nengok, ternyata dia melihat sosok wanita, Mbak Kun. Itu ada duduk di atas pagar dekat kos-kosan dekat rumahnya. Seketika langsung lah ilmu langkah 1000. Ya pasti Pastilah. Tapi Itu gerobaknya ditinggal nggak ya, Bu? pasti lah nih. Orang jadi tuh ya di area rumahnya si Mas Wibi ini itu masih banyak rumah yang lama-lama, terus masih ada kos-kosan yang kosong, yang udah kosong gitu, karena kan udah bekas lokalisasi kan. Nah ternyata katanya dulu janin yang digugurin gitu, ditanamnya kan di situ. Oh gitu. Anak-anak yang bayi-bayinya juga dulu kan dibuangnya di situ gitu. Jadi terkenalnya angker banget. Karena dulu Jadi banyak bayi-bayi yang dibuang, terus juga banyak janin-janin yang digugurin. Itu dikuburin di situ. Nah, bayi-bayinya itu bayi-bayi yang ya karena mungkin bekas lokalisasi kali ya. Lagi kalau kata orang pintarnya mah daerah itu emang angker banget. Sampai akhirnya Sualan itu bilang ke keluarganya Mas Wibi, ini mah butuh ayam cemani buat ngusir, kayak gitu. Tapi ternyata bukan minum tolak angin. Jadi gara-gara sosok itu kan ganggu dulu kan. Nah dibilang lah, udah nih cariin aja ayam cemani, nanti bisa kau diusirin gitu. Tapi keluarga dari ibunya Mas Wibi itu nggak mau ngelakuin karena takutnya nanti yang ada minta lagi gitu. Tahu udah dikasih ayam cemani dia minta lagi. Iya. Kayak ibarat yang lebih biasanya. Jadi emang biasanya tuh kalau berhubungan dengan hal-hal kayak gitu lebih baik nggak usah diturutin kemauannya, apalagi dia berbau untuk minta yang namanya pertukaran nyawa. Itu yang bahaya hewan ataupun apa, karena itu ujung-ujungnya dari ayam dia naik kambing ke sapi, atau ujung-ujungnya ke manusia. Gitu. Benar. Iya. Jadi jatuhnya tumbal. Untungnya ibunya Mas Wibi dari keluarganya semuanya tidak mengikuti itu, ya. Dan sosoknya ini Neng itu berubah-ubah. Wujudnya berubah-ubah. Berarti dia bisa menyerupai. Menyerupai. Jadi serem banget emang. Suka menggangguin banget, terus dia ini tuh kuat banget sosoknya. Nah itu dah yang di dekat WC itu. Oh, kenapa dia kuat banget ya di situ ya? Mungkin udah lama kali ya, Cor. Apa mungkin sosok itu memang yang punya daerah itu, ya kan? Bisa jadi kan? Mungkin. Ya kan? Nah si sosok yang bisa berubah wanita ini. Iya, kita tuh dia bisa berubah-berubah gitu. Emang begitu dia karakternya kayaknya. Karena cerita juga dari tetangganya itu, temennya si siapa namanya? Mas Wibi dia bilang tetangga rumah sebelahnya. Jadi tiap malam itu dia tidur di rumah Mas Wibi. Soalnya pernah disosokin, dikembarin sama si sosok itu, sama si sosok cewek itu. Tapi kalau dikembar-kembarin gitu gue serem sih, Cor. Oh, kemarin-kemarin cuma serem tau. Gue takut banget kalau kayak gitu. Karena waktu itu juga ya pernah ada kejadian tuh kayak gitu tuh. Habis ketemu nih. Terus tiba-tiba nggak lama ketemu lagi, kayak gitu loh. Jadi kayak iya benar. Jadi kita bingung yang mana yang asli, mana yang palsu. Iya. Kalau itu biasanya sih sosoknya ya itu yang tinggi gede.
Oh, masa sih? oh my god. Biasanya gitu. Kayak misalkan ya nanti kalau gue contohnya dia ketakutan. Apaan? Enggak kan, kalau yang si Kayak waktu lo cerita di Semarang kan, Semarang apa? GWB yang nengok matanya tinggi itu kan. Oh itu beda lagi. Kalau itu dia memang dia tidak yang mau seperti itu. Itu yang di bawahnya. Tapi itu memang sosoknya tinggi besar. Jadi ini dia itu biasanya yang apa sih, suka menyerupai kalau orang yang udah berkeluarga nih. Suaminya mungkin lagi pergi ke jam tiba-tiba malam, ya itu suaminya balik lagi. Jatuhnya kayak jin gitu ya. Iya, nah itu biasanya itu memang yang apa namanya sih? Terus sampai yang melakukan hubungan. Ya. Itu ada film itu. Nah, kalau ini ada lagi ceritanya. Jadi yang jadi apa, teror yang di area perumahannya itu. Ya kalau yang ini kan dikembarin sama si sosok hantu itu kan. Kalau ini posisinya kembar. Kebayang nggak sih? Satu aja kan udah stres ya, Pak. Dan ini gimana kalau dua? Kembarnya sih enggak. Dempet tuh. Jadi si siapa namanya, si dua guling ini tuh selalu ngegangguin warga yang lewat di depan tempatnya dia. Jadi tempatnya si kembar ini, dua guling itu di pohon kapuk. Gimana orang tuh bisa lalu emang ya makanya gulingnya. Makanya selalu lalu lalang kan orang-orang di situ gitu. Nah itu tuh selalu tuh digangguin. Dan ternyata dulu itu ada orang yang di pulau Itu bilang Biasanya kalau pohon kapuk itu banyak sih. serempak ya. Iya kan yang waktu Banyak kita di cerita sana. tentang hal kayak gitu. Yang kita ke tempatnya Heca. Ingat kan waktu kita kan Heca. Nah ini ya, anak-anak kecil yang suka lewatin depan rumahnya Mas Bibi itu selalu bilang, "Di, Mas, kok rumahnya ramai banget ya?" Kan mereka berdua kan tinggal berdua sama ibunya doang. lagi tahu deh. Enggak kan, jadi katanya kalau misalnya pas lagi lewat gitu malam-malam di depan rumahnya si Mas Bibi tuh kayak Warga tuh ngeliatnya katanya rumahnya rame gitu. Padahal mah Padahal nggak ada. kan cuma tinggal berdua doang. Itu udah. Iya. Makanya serem banget. Nah ini ada lagi nih yang si remaja mabok itu. Makanya, Nok, lu anak remaja mabok-mabokan, lu mau jadi apa? Kok Nok? Kalau Nok perempuan, Tong. Jadi ada anak remaja, dia pulang keadaannya tuh sedikit mabok, nggak tahu sih ya takaran sedikitnya itu semana gitu kan. Pokoknya istilahnya habis minum lah ya gitu ya. Nah tiba-tiba dia dicegat sama sosok kakek-kakek yang nggak punya mulut. Ya. Namanya juga mabok. Mungkin Iya. dia pun udah Kakeknya sadar pakai ya. masker. Nah, ya kalau kita pakai masker tuh gelap ya, kagak kelihatan. ketutupan, siapa tahu dia siwer, nggak kelihatan. Makanya jangan mabok lu, anak kecil. Positive thinkingnya aja. Positif tinggi aja sih begitu. Ini ada lagi, jadi ada emak-emak tetangganya gitu kan. Banyak banget ya di daerah situ digangguin ya. Itu kompleknya bener-bener udah angker banget, terkenal banget Neng. Terkenal banget, cuman nggak mungkin mau disebutin gitu kan. Iya. Nah, jadi ada yang lagi jemur pakaian malam-malam. Lo juga ngapain malam-malam jemur? Oh, Ya, kayak temen dia kan gue mungkin nih. habis pulang kerja. Oh iya bisa jadi. Kayak temen gue. Oh iya. iya. Jadi Kalau pulang kerja malam-malam langsung pasti nyuci.
kucing. Dia ke sungai. Ke sungai. Benar. Jadi tuh ya ada tetangganya dia itu lagi ngejemur pakaian malam-malam. Nah tiba-tiba ada sosok Abang Wowo yang tiba-tiba ngegerung gitu, terus udah diri aja gitu di depan mukanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Katanya gerung. Ya Allah gue kaget. Udah. Udah. Gue capek deh, gue takut ah. Udah, makasih Wibi udah ngirimin ceritanya. Maaf kalau misalnya jadinya agak aneh karena dibawain sama Wody Sisters plus buncis. Pusing pala gue. Tiba-tiba ada apa? Udah dah. Namanya ngegerung. Iya. Iya, kita ketemu lagi besok-besok dah. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi di WS. Wah, enggak, Sampai ketemu lagi di WSCH gitu ya. Sampai ketemu lagi di WSCH. Wah, Sisters cerita horor.